Hai guys, di video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara kita mau kasih nama ke senyawa-senyawa alkohol. Nah, seperti yang sudah pernah disinggung pada pertemuan yang lalu, alkohol ini adalah senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi OH. Jadi kalau kalian menemukan senyawa organik yang di dalamnya ada OH, maka senyawa organik tersebut masuk ke dalam golongan senyawa alkohol. Ya, ini adalah ciri khasnya. Nah, sama seperti yang di Halo Alkana, tata nama alkohol juga ada dua cara. Jadi berdasarkan yang IUPAC, yang resmi, atau berdasarkan nama dagangnya, trivial. Nah, yang wajib kalian ketahui adalah yang IUPAC ini ya. Jadi ini adalah satu lembaga yang mengatur penamaan seluruh senyawa yang ada. Nah, penamaan untuk secara IUPAC pada alkohol ini tidak terlalu sulit. Jadi, polanya adalah seperti ini. Jadi sebenarnya kita menggunakan alkana, yang mana akhiran A-nya ini kita ganti dengan akhiran O. Jadi kita ganti gitu ya. Nah, contoh misalkan ada senyawa metana, etana, propana. Jadi semua A yang ada ini kita hapus, kita ganti dengan ol. Sehingga namanya menjadi metanol, etanol, propanol, dan seterusnya. Nggak sulit ya. Nah, berikutnya penamaan secara trivial. Polanya adalah kita sebutkan dulu atau tuliskan dulu alko, baru kita ikutin dengan kata alkohol. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, ada struktur CH3OH. Nah, senyawa karbonnya, organiknya ini, kita kasih nama sebagai alkoholnya. Sedangkan OH-nya ini kita ganti menjadi kata alkohol. Nah, jadi pada contoh pertama ini CH3 kan? CH3 kalau dia sebagai alkohol namanya apa? Metil kan? Nah, maka untuk contoh pertama namanya menjadi metil. Terus kita kasih kata alkohol, spasi ya. Metil alkohol. Nah, dengan cara yang sama juga untuk contoh yang kedua. Nah, ini kan alkohol nih. Nah, alkoholnya ini namanya apa kalau C2H5? Namanya adalah etil. Jadi, nama senyawanya adalah etil spasi alkohol. Dan seterusnya ya. Jadi demikian penamaan alkohol secara IUPAC maupun trivial. Nah, untuk lebih paham mengenai penamaan pada senyawa alkohol, kita masuk ke contoh ya. Ini. Ada 5 soal yang mau kita bahas di video kali ini. Jadi pertama, kita diminta untuk menuliskan nama dari senyawa-senyawa di bawah ini berdasarkan sistem IUPAC, jadi nama resminya apa. Langkah-langkahnya sebenarnya sama aja dengan penamaan haloalkana, ataupun penamaan alkana, alkena, alkuna, sama saja sebenarnya ya. Jadi langkah pertama, kita cari gugus rantai karbon terpanjang yang mengikat gugus fungsi. Nah, di soal 1 kan kita lihat gugus fungsinya adalah OH. OH ini terikat pada C yang CH2 ini kan. Nah, berarti CH2 ini harus masuk sebagai rantai induk. Kita cari rantai terpanjangnya. Nah, ini ya, rantai terpanjangnya yang lurus. Oke. Nah, setelah kamu dapatkan rantai terpanjang, langkah kedua adalah kamu berikan penomoran. Nah, ingat aturannya di mana? Gugus fungsi harus mendapatkan nomor terkecil. Karena gugus fungsi yang kita prioritaskan. Tadi gugus fungsi kita kan terletak atau terikat di atom karbon yang CH2 ini. Berarti CH2 ini dia harus mendapatkan nomor yang terkecil. Jadi penomoran dimulai dari sisi kanan atau ujung kanan. Maka ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, kemudian penamaannya bagaimana? Jadi kalau untuk penamaan, kita kan tulis dulu nih substituen atau alkil-alkil yang ada sesuai alfabet, baru diikutin dengan nama rantai induk. Nah, karena contoh 1 ini tidak ada substituen atau alkil, maka kita langsung tuliskan posisi dari gugus fungsi kita dulu ada di nomor berapa. Nah, OH tadi berada di C nomor 1, maka kita tulis 1, strip, baru diikuti nama rantai induk. Kita punya 4 karbon. 4 karbon kalau sebagai alkana kan butana ya.
Nah, kemudian kita ganti huruf A ini, kita ganti dengan akhiran O. Sehingga namanya menjadi butanol. Maka namanya adalah butanol. Nah, satu di sini boleh kalian tulis, boleh tidak. Jadi, penamaan satu butanol, kalian juga bisa tulis sebagai butanol saja. Oke? Sampai sini semoga jelas ya. Nah, berikutnya kita coba ke variasi yang lain. Senyawa nomor 2. Nah, langkahnya sama, kita cari rantai terpanjang sebagai rantai induk di mana ada gugus fungsi di dalamnya. Jadi ini ya, lurus ya, masih gampang-gampang ya. Nih. Nah, kemudian penomoran. Ingat, penomoran selalu usahakan gugus fungsi itu mendapat nomor paling kecil. Gugus fungsi kita OH terikat di CH. Berarti CH ini harus dapat nomor terkecil. Kalau dari kiri kita dapat CH di nomor 1, 2. Dari kanan juga sama, 1, 2. Karena dari kiri maupun kanan sama, maka penomoran kalian bebas mau dari arah apa aja. Misalkan saya dari kiri, jadinya seperti ini. Maka namanya menjadi 2, strip 3 itu adalah propana kan? Jadi propan, A-nya kita ganti dengan ol. Jadi namanya adalah 2 propanol. Gampang ya? Lanjut ya, 3. Nah, pada senyawa ketiga, di sini sudah mulai ada cabang nih atau alkilnya. Kita langsung saja ya. Jadi kita cari rantai induknya yang mengandung gugus fungsi. Jadi ini lurus. Nah, kemudian kita lihat penomorannya sekarang. Gugus fungsi kita berada di CH. CH yang sebelah kanan. Nah, jadi CH yang sebelah kanan ini harus dapat nomor paling kecil. Kalau misalnya saya kasih penomoran dari ujung kiri, 1, 2, 3. Maka CH-nya dapat di nomor 3 kan, yang mengikat gugus OH. Tetapi, kalau penomorannya saya mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4. Maka CH-nya dapat nomor 2. Artinya apa? Artinya penomoran harus dimulai dari ujung kanan. Supaya si OH dapat nomor lebih kecil. Oke, gitu ya. Cara kita mempertimbangkan mau dari arah mana. Jadi penomoran kita mulai dari sisi kanan. 1, 2, 3, 4. Oke, maka kita tulis namanya. Nah, ingat, kita tuliskan substituen dulu atau alkil-alkil duluan secara alfabet, baru nama rantai induk. Di sini kita punya substituen alkel. Nah, CH3, yang mana namanya adalah metil ya. Jadi kita tulis duluan metil. Metil terletak di nomor 3, strip metil, baru kita ikutin letak dari gugus fungsi kita, yaitu di nomor 2, dan baru diikuti nama rantai induk 4 ya. Berarti 2 butanol. Nah, inilah nama senyawa kita. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4. Nah, bagaimana kalau di dalam senyawa organik ternyata ada lebih dari satu gugus fungsi? Nah, terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Jadi, sama langkah-langkahnya kayak awal, kita cari dulu rantai terpanjangnya. Berikutnya kita kasih penomoran, di mana juga tetap gugus fungsinya ini harus dapat nomor yang paling kecil. Kalau dari kiri 1, 2, dari kanan juga 1, 2. Nah, karena sama, jadi bebas ini mau mulai dari mana aja. Misalkan dari kiri 1, 2, 3, 4. Kita lihat bahwa di nomor 2 dan 3 itu ada gugus fungsi OH. Nah, ini aturannya sama sih, berlaku dengan yang di alkel kan. Jadi kalau kamu punya jenis alkil yang sama, yang jumlahnya lebih dari 1, maka kamu harus berikan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya, yang menunjukkan jumlah dari gugus fungsi atau alkil tersebut. Jadi kalau di artinya ada 2, tri ada 3, tetra 4, penta ada 5, dan seterusnya. Nah, jadi kita tuliskan dulu letak gugus fungsinya, yaitu di nomor 2 dan 3. Jadi kalau dia sama, kita pakai koma ya. Strip, rantai induk, alkohol. Nah,
Jadi kalau tadi kan cuma satu, kita tinggal ganti butan plus all. Tapi kalau kita punya lebih dari satu gugus fungsi yang sama, maka kita gunakan pola alkana plus awalan di, tri, tetra, dan penta, dan seterusnya, baru dikasih akhiran all. Jadi di sini kita punya butana, terus jumlah gugus fungsi yang kita punya ada 2, maka kita tambahkan kata di, baru kita akhirin dengan akhiran dari gugus fungsi yang kita punya. Alkohol akhirannya adalah ol, maka tambahkan. Sehingga senyawa ini namanya adalah 2,3 butanadiol. Jadi kalau dibikin pola, maka polanya adalah tadi alkana ditambah dengan awalan jumlah ya, yang di, tri, dan seterusnya. Terus dikasih akhiran dari gugus fungsi. Bisa all, bisa akhiran yang lain, tergantung senyawa yang kita miliki gugus fungsinya apa. Oke. Nah, coba dicerna dulu ya. Kemudian contoh soal yang terakhir. Misalkan ada senyawa ini. Oke, nah apakah nama dari senyawa ini? Nah, coba ya, kita lihat. Kita punya gugus fungsi OH berada di C di tengah-tengah. Kita cari dulu rantai terpanjangnya. Lurus ya, kelihatannya lurus, betul? Nah, kemudian kita mau kasih nomor. Kalau dari kiri, 1, 2, 3, 4. OH-nya di nomor 4. Dari kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata setelah kita timbang-timbang, baik dari ujung kiri maupun ujung kanan, gugus fungsi kita mempunyai nomor yang sama, yaitu nomor 4. Nah, kalau soal sebelumnya kan kalau sama bebas, mau dari arah apa aja. Tapi kalau contoh coba nomor 5 ini, belum tentu bebas. Kenapa? Karena kita punya alkel di sini. Nah, kalau kita penomorannya mulai dari ujung kiri, maka kita dapat alkelnya itu metil. Tapi kalau kita mulai dari ujung kanan, kita dapat alkel itu etil. Nah, kita pilih mana? Pilih metil atau kita pilih etil? Kan pertanyaannya gitu ya, apakah bebas? Nah, jadi kalau kalian dihadapkan pada situasi seperti ini, alkil mana yang kita pilih? Kita akan selalu pilih alkil yang secara alfabet namanya itu muncul duluan. Jadi bukan berdasarkan panjang C-nya, bukan. Tapi berdasarkan namanya. Mana yang muncul duluan secara alfabet. M sama E. Jelas E yang muncul duluan kan? Maka dari itu, kita pilih penomorannya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga nama senyawa ini menjadi 3 etil. 3 etil. Etil ya, kenapa etil duluan ditulis? Tadi alasannya sama, karena dia secara alfabet muncul duluan. 3 etil, 5 metil, baru diikuti gugus fungsi kita, 4, ada 7 ya. 7 berarti heptanol. Dah, jadi inilah beberapa variasi dari penamaan senyawa alkohol. Atau mungkin ada nanya, gimana kalau dia punya alkohol, terus juga punya alkohol lebih dari 1? Sebenarnya nggak sama aja sih dengan pola yang dipakai di nomor 4, cuma kita tambahkan alkohol aja. Nih, contoh lah ya. Misalkan ada CH3, CH di sini kasih OH, ini juga kasih OH, di sini kita kasih CH3, 2 buah CH3, dan CH3 terakhir. Oke, kayak gini misalnya contohnya. Nah, maka apa namanya? Langkah yang sama kita lakukan, cari rantai terpanjang, kasih penomoran. Ingat, penomoran kita itu harus mengutamakan gugus fungsinya. Nah,
gugus fungsi kita ada di sebelah kiri nih. Tentu kita akan mulai dari kiri dong. Betul ya? Jadi ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Nah, yakin nggak kayak gini? Kalau kita dari kiri ya, kita ketemu OH di nomor 2. Kalau dari kanan, kita ketemu OH di nomor 3. Jelas kita akan pilih yang dari kiri. Gitu pertimbangannya ya. Nah, kalau sudah kayak biasa, kita akan tulis dulu alkel yang ada. Kita punya alkel 2 buah metil di nomor 4. Maka 4,4 strip di metil. Baru kita tulis nomor dari gugus fungsi kita, yaitu di nomor 2 dan di nomor 3. Baru pakai pola yang tadi, alkana di tri tetra atau apa plus all. Jadi kita punya 2, panjang kita ada 5. 5 itu alkananya berarti pentana kan? Pentana. Kita punya 2, kita kasih awalan di, dan dia adalah alkohol, kita kasih akhiran all. Sehingga namanya menjadi 4,4 dimetil 2,3 pentanadiol. Sekali lagi, untuk penamaan seluruh senyawa organik itu tidak menggunakan spasi. Oke, jadi sekian penamaan alkohol. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.